Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kita meninggal kecuali kita sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'atha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sekali lagi, bagi orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan pastikan setiap kalimat yang keluar dari mulut kita adalah kalimat yang benar saja. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki amal kita selanjutnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sing sinten kemawon taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sesungguhnya dia orang yang mendapatkan keuntungan, kemenangan yang besar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya sami sehat insyaallah nih. Alhamdulillah, alhamdulillah diparingi sehat niku kenikmatan luar biasa. Saya mulai diparingi sehat, rezeki lancar. Jadi alhamdulillah, anak-anak soleh, masya Allah, mantunya yang soleh, masya Allah, kenikmatan yang luar biasa. Semoga kita semua yang di malam hari ini Allah mudahkan urusan dunianya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi istiqomah oleh Allah. Sebagai ciri khas wali-walinya Allah adalah istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kita menjadi orang-orang yang senantiasa bisa bersyukur kepada Allah atas semua nikmat. Kita tahu bahwa nikmat inilah kebaikan dari Allah. Tidak setiap orang hari ini diberi kesehatan, tidak setiap orang hari ini diberi kesempatan untuk ngaji. Kita alhamdulillah ditakdir oleh Allah bisa duduk seperti ini adalah betul-betul nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di tengah keadaan di mana mungkin sebagian saudara kita sedang leha-leha di depan TV, mungkin kita ngaji seperti ini adalah kenikmatan yang besar yang sekali lagi mudah-mudahan menjadi pengantar buat kita dimudahkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji dari Nabi Muhammad SAW ketika menyebutkan tentang salah satu hadis yang sangat terkenal, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk belajar ilmu agama, maka akan Allah mudahkan jalannya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kebutuhan kita semua, Bapak Ibu semuanya, karena kita hidup di dunia sebentar lagi kita akan menuju ke titik yang sama, kematian. Maka kita berharap mudah-mudahan kita mendapat kematian yang baik. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 6, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Baik sekalian manusia kalian, mau pejabat bukan pejabat, kaya miskin, laki-laki perempuan, semuanya hidup di dunia bersusah payah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Famulaqih, dan pasti ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasti ketemu. Maka ada bahasa, bapak kita telah mendahului kita, saudara kita telah mendahului kita, karena kita sedang berjalan. Yang mendahului kita sudah sampai di titik alam barzah, nunggu kita. Kita tinggal tunggu giliran. Moga Pak, kita tunggu giliran kita, dan kita berharap mudah-mudahan sisa umur betul-betul terisi dengan kebaikan dan kebaikan. Sebagaimana Rasul bersabda, wal hayata siyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, kalau saya masih diberi umur 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, mohon kepadamu ya Allah,
agar sisa umur berisi kebaikan. Apalah artinya kita bertambah umur kalau tidak bertambah kebaikan? Yang baik adalah tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Jadi sekali lagi, tambahnya umur itu akan bernilai baik ketika kalau isi pikiran kita bisa beramal baik. Nah, kita semua berharap dengan duduk seperti ini, Allah longgarkan hati kita, lembutkan hati kita, sehingga kita mudah di dalam berbuat baik. Insya Allah, Masya Allah. Bapak Ibu semuanya, saya mengingatkan sebelum melanjutkan ke hadis arba'in nomor 7, ini kok tentang doanya Nabi Muhammad SAW dengan hafalin ini, Allahumma ini a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Itu salah satu doa kita di dalam zikir-zikir petang kita nih. Sudah biasa zikir-zikir petang? Sudah, insya Allah kan dulu udah pernah disampaikan. Sudah belum Ibu? Sudah belum? Zikir-zikir petang sudah belum? Nah, ini harus dimulai nih. Kalau belum bisa sendiri, bikin majelis untuk zikir bareng-bareng dulu. Nggak apa-apa. Zikir bareng-bareng untuk latihan itu nggak apa-apa. Asalnya zikir itu sendirian nih. Tapi kalau jadikan sendirian karena tahu iso. Orang hafal bareng-bareng dulu sampai apa? Karena zikir pertama jumlahnya banyak nih. Ada plus 20 bacaan nih. Di antaranya adalah kalau sore nih, amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi lailah wa khaira ma ba'daha. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Itu ada kalimat itu. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari rasa malas dan keburukan hari tua. Itu Rasulullah ajarkan begitu. Oke. Maksud keburukan hari tua itu apa? Adalah ardalil umur. Maka riwayat doa Rasulullah yang lain adalah Allahumma inni a'udzubika min ardalil umur. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari umur yang ardal. Ardal itu umur yang buruk. Maksudnya bagaimana? Hidup panjang tapi sudah nggak bisa apa-apa. Sudah pikun, ini kemudian harus pakai pampers, kemana-mana harus ditolong oleh anak-anaknya. Ini kalau buang air besar juga harus dibuang oleh anaknya. Pipis juga harus dibantu oleh anaknya. Itu namanya ardalil umur. Maka Rasulullah bersabda, ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari umur yang seperti itu, ardalil umur. Dan ini adalah doa ibu saya, almarhumah. Semoga Allah rahmati beliau. Setiap doanya adalah kalau tahajud. Saya sering dengar, Allahumma inni a'udzubika min ardalil umur. Ya Allah, saya ingin meninggal tidak merepotkan anak saya. Ya Allah, begitu. Doanya ibu saya itu begitu, saya sering dengar. Sampai kadang-kadang saya dengar itu nangis nih. Ya Allah, mama itu sebegitunya nih. Dan Allah kabulkan Bapak Ibu. Ibu saya itu habis sholat asar, dahar, duduk sama bapak ngobrol sekitar seperempat jam. Habis itu izin ke tempat tidur, duduk di tempat tidur, kemudian tiba-tiba tidur. Nggak langsung kok tidur pada asar. Abdullah, dicek dulu. Tadi geser kayaknya. Tadi kamu geser ininya. Bagian apa namanya? Apa sih? Sama ini, samanya di suatu ini. Samanya di suatu ini. Jadi, jika alhamdulillah, mama itu pada asar, kemudian duduk ngobrol sama bapak juga kaget nih. Masuk ke kamar, tidur tahu-tahu gitu. Kalau orang meninggal sebagian kayak ngorok gitu kan ya. Ternyata dicek sudah meninggal. Nih, sempat dahar sedikit. Jadi rezekinya terakhir sempat dahar sedikit. Kemudian saya dikabari maghrib begini. Maghrib tadi itu. Mas, Ibu sedo. Akhirnya saya berangkat malam itu juga ke jenazah. Nah itu ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak ingin nih, hidup panjang umurnya tapi ardal. Makanya Rasulullah itu sampai 63 tahun saja kalau hitungan hijriah. Kalau hitungan masih kalau jenengan cuma 61 tahun. Ya kalau jenengan sekarang udah 70 tahun, 80 tahun itu bonusnya udah banyak banget itu, Masya Allah. Ini pun bonus luar biasa. Kok 80 tahun tersisa sehat itu luar biasa.
Kita ingin betul-betul di masa tua dalam kondisi yang sehat. Kemudian Rasul juga mengingatkan, barang siapa yang tumbuh dewasa dengan sebuah kebiasaan, ala syai'in, dengan sebuah kebiasaan, maka dia akan tua dengan kebiasaan itu. Paham Bapak Ibu? Nek kebiasaan nonton sinetron, ya akan menjadi tua bareng dengan sinetron itu. Dan akan ditutup hidupnya dengan sinetron. Subhanallah. Bapak-bapak hati-hati, kalau udah sepuh jangan sengaja-sengaja bangun malam menonton bal-balan. Boleh, ini udah sering-sering. Kita khawatir menjadi kebiasaan kita, nanti kita mati dalam kondisi itu. Na'udzubillah. Kita ingin kalau udah tua meninggal dalam kondisi lagi tahajud, lagi dzikir, lagi sedekah, meninggal itu kan baik sekali, masya Allah. Itu Bapak Ibu. Makanya siapapun yang tumbuh dengan sebuah kebiasaan, kata Rasulullah, kata seorang sahabat atau salah seorang penyair di Arab Saudi, mengatakan bahwa dia akan tua dengan kondisi itu. Subhanallah. Ini saya mengingatkan dulu di awal. Di riwayat lain Rasulullah juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika wa a'udzubika an uradda ila ardhil umur. Antosipun, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut, dan aku berlindung kepadamu dari dikembalikan ke usia yang paling buruk, yaitu usia pikun. Jadi kalau jangan baca surat Yasin, di situ disebutkan orang itu akan tumbuh, kemudian nanti dibalik prosesnya dari lemah kuat ke lemah lagi, dikembalikan prosesnya. Maka kita berdoa, Allahumma ini, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, mohon perlindungan kepadamu, minal jubli, dari sifat pengecut, sifat yang enggak pemberani. Wa, dan a'udzubika, aku berlindung kepadamu, an uradda ila ardhil umur, dari dikembalikan kepada umur yang tidak bermanfaat, alias pikun yang sudah tidak bisa apa-apa. Jadi kita tuh inginnya umur panjang tapi sehat, barokah, kasih saged ibadah itu. Ya kan beda kalau jenengan ke anak-anak dulu, jenengan rawat, dimimii, gen cepet gede, cepet sehat, gitu, biar bisa tumbuh dewasa. Nek jenengan ngopeni wong tua sing pun sepuh, kadang-kadang terlintas iki matine kapan toh. Ini apa nggih? Kok jahat pun ngomong kaya ngono kuwi. Ini dia begitu, kadang-kadang kalimat halusnya kira-kira gini. Nek pun sedo, alhamdulillah bapak sanipun mboten sakit malih, pun dipundhut. Ini kalau sebenarnya ini halus, ini kasar nih. Beda Bapak Ibu. Makanya kita ingin jadi orang tua yang jangan sampai anak kita berpikir seperti itu. Insya Allah sih anak nggak begitu, insya Allah. Kalau anaknya soleh, ini anaknya orang pakai soleh, ya begitulah kira-kira. Ini jangan kok orang mati-mati atau suimen giling rawat kesel. Nah ini kan masalah. Makanya bahkan Rasulullah pun berdoa, Allahumma ini a'udzubika min ardhil umur. Gusti Allah punya panjenengan, pelindung pada panjenengan dari umur yang tidak bermanfaat. Nah itu Bapak Ibu semuanya, saya ingatkan di awal untuk menjadi penyemangat buat kita, supaya kita harus hati-hati dalam menjaga kesehatan dan cara berpikir dan bangun kebiasaan. Allah berfirman dalam Quran surah Yasin 68, dengan apal, waman, padang siapa nu'ammirhu nunakishu fi khalq afala ya'qilun, kata Allah, siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami akan balik proses penciptaannya. Sudah mari sing sinten kemawon dipanjangkan umurnya, maka niscaya Allah akan balik proses penciptaannya. Sing mau cilik enom udah kuat balik lemah pikun, begitu. Bagi yang dipanjangkan umurnya akan mengalami seperti itu. Nah, kita ingin kita masih sehat, masih bisa beribadah dengan baik, kemudian kita kembali kepada Allah dalam kondisi sehat juga. Itu. Nah, jadi yang paling sepuh terus sehat itu adalah karunia besar. Manfaatkanlah detik demi detiknya. Setiap hari lewat dihitung, saya sudah berbuat apik baik apa hari ini.
Apakah ibadah saya udah baik hari ini? Apakah sholat saya baik hari ini? Dihitung terus supaya efektif. Bismillah. Jadi kita berlindung bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu semuanya dari umur yang seperti ini, umur yang merendahkan dan menghinakan diri kita. Kasihan nih kepada yang merawat. Allah berfirman dalam Quran surah At-Tin ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kan sering muncul ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami Allah benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian di ayat 5 dikatakan, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Tafsir dari serendah-rendahnya adalah ardalil umur salah satunya. Oke. Jadi sekali lagi dalam Quran surah Yasin ayat berapa tadi? 68. Siapapun yang dipanjangkan umurnya, niscaya Allah akan balik proses penciptaannya dari lemah menjadi kuat, kemudian kuat menjadi lemah. Allah ciptakan kita dengan kondisi yang paling baik dan Allah akan kembalikan kita serendah-rendahnya, yaitu keadaan di mana kita ardalil umur, bagi yang sangat panjang umurnya. Maka sekali lagi kita minta kepada Allah umur yang panjang di dalam keberkahan. Jika kata-kata summa radadnahu asfala safilin, Allah kembalikan kepada serendah-rendah, maksudnya adalah umur yang kita nggak bisa apa-apa lagi. Ya umurnya tangan 150 tahun, ini pikun umur 100 tahun ya udah ya. Jangan purun buatan. Diparingi umur 1 selama tahun, ini sih selama tahun meneng mau bagus satu apa purun buatan. Rasa-rasanya nggak mau ya. Maka Bapak Ibu semuanya, kita berharap mendapatkan cintanya Allah di masa tua. Ya. Di antara upayanya adalah kita duduk di majelis seperti ini dalam rangka untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga kita semua yang hadir malam hari ini dilembutkan hatinya ya, dan mendapatkan karunia dalam bentuk taufik dari Allah sehingga setiap lewat waktu betul-betul efektif digunakan untuk beribadah kepadanya. Insya Allah ya Bapak Ibu. Insya Allah. Dengan sudah istiqomah duduk seperti ini, insya Allah menjadi jalan pemudah ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan nggak semua orang ya Bapak Ibu urun legah hati sendiri. Ada yang karena gelarnya yang tinggi harinya, alah saya di sana ngapain lah, saya udah dokter aja kok ngapain limbuh-limbuh nongkono. Ada yang seperti itu. Tapi ada Bapak Ibu jemaah saya banyak juga yang secara pendidikan tinggi-tinggi tapi masya Allah masih mau duduk di majelis, masya Allah. Bahkan sebagian mereka itu membuat kajian khusus ya, di rumahnya mereka. Ini 10 orang, 15 orang. Undang saya di pagi hari. Khususnya pensiunan itu banyak ya. Saya ngajar pakai meja yang muter nih, terus sidang mawon nih, masya Allah. Karena mereka nggak sempat untuk ngaji di masjid, nggak sempat. Akhirnya mereka bikin majelis di rumahnya masing-masing. Karena kesibukannya. Mereka dokter spesialis kebanyakan. Kita masuk ke hadis arba'in nomor 7, Bapak Ibu semuanya. Nih. Judulnya adalah agama adalah nasihat. Nah, ini hadis yang penting Bapak Ibu. Ya, perhatikan ya. Hadis nomor 7 ini hadis yang sangat penting. Ini menikah agama adalah nasihat. Maksudnya pun pripun kita bacakan nih matan hadisnya. An Abi Ruqayyah dari bapaknya Ruqayyah ini namanya kunyah. Kunyah itu boleh dengan nama anak perempuan tuh boleh. Ya. Lazimnya pakai anak laki-laki lazimnya. Jadi kalau kebetulan dia tidak punya anak laki-laki ya dengan anak perempuan, atau punya anak laki-laki dipakai perempuan juga boleh. Di sini bukan pakai namanya An Abi Ruqayyah dari bapaknya Ruqayyah. Tamim bin Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu. Ini dari Tamim Ad-Dari. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihat.
Agama itu adalah nasihat. Kulna liman, sahabat bertanya, nasihat kagem sinten ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, qala lillahi, nasihat untuk Allah. Jangan bingung dulu ya. Nasihat kok untuk Allah, maksudnya pripun? Gusti Allah kok dinasehat? Nasihat kan maksudnya. Jadi arti nasihat dalam bahasa Arab itu enggak nasihat seperti kita Bapak Ibu. Ya. An-nasihat, ya. Nasihat itu diserap dalam bahasa Indonesia ya. Nasihat itu dari bahasa Arab, tapi nasihat yang dimaksud dalam bahasa Arab itu enggak sama dengan nasihat dalam bahasa Indonesia, itu beda. Bisa terangkan ya. An-nasihat lillahi, nasihat untuk Allah, wali kitabihi, nasihat untuk kitabnya Allah yaitu Al-Quran, wali rasulihi, nasihat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat Rasulullah kan nggak mungkin ya kita. Nah, kalau bahasa Indonesia ya, nasihat bahasa Indonesia, kita menasihati Rasulullah kan nggak mungkin. Ini mungkin. Masa Rasulullah dinasihati. Maksudnya nanti saya terangkan. Kemudian wali aimatil muslimin, untuk pemimpin kaum muslimin. Kalau di Indonesia ya presiden lah, bupati, Pak RT, Pak RW. Kemudian wa ammatihim, dan untuk kaum muslimin secara umum. Jadi ad-dinun nasihat, agama itu nasihat, nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin, untuk seluruh kaum muslimin. Jadi ada 5. Hadis ini menyebut agama adalah nasihat untuk 5 ini. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Jadi kita lihat sekarang nih makna perkosakatanya. Kata nasihat di dalam bahasa Arab diambil dari kata kerja nasoha yang bermakna kholaso, yaitu murni serta bersih dari segala kotoran. Bisa juga bermakna khotok, yaitu menjahit. Nah itu beda toh kalau Indonesia, bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan nasihatnya memberikan saran kepada orang lain agar orang lain baik, kan begitu. Ini namanya Mas mbok ojo ngono to Mas, jenengan ngaji to, jenengan sholat 5, itu nasihatnya enggak? Dalam bahasa Indonesia nasihat begitu. Kalau dalam bahasa Arab, nasihat itu yang pertama berarti murni. Maksudnya pripun? Murni jenengan ingin objek yang dinasihati menjadi baik atau dapat kebaikan atasnya. Nih, jenengan misalnya Bu Sri memberi nasihat kepada Bu Wulan. Maksudnya Bu Sri itu melakukan tindakan yang membuat Bu Wulan itu dapat kebaikan atau dapat haknya. Nih, ingin Bu Wulan benar-benar baik. Itu namanya nasihat itu. Murni karena ingin orang yang dinasihati itu menjadi benar-benar dapat kebaikan. Imam Al-Khattabi menjelaskan arti kata nasoha sebagaimana didulurkan oleh Imam Nawawi, dikatakan bahwa nasoha diambil dari lafaz saubahu rojulu nasoha, yakni apabila dia menjahitnya. Maksudnya pripun? Jadi mereka mengumpamakan perbuatan penasehat yang selalu menginginkan kebaikan orang yang dinasihati dengan usaha seorang memperbaiki pakaian yang robek. Nasihat dalam bahasa Arab itu seperti jenengan itu menjahit baju yang robek. Contoh, jenengan punya tetangga kok ada bagian yang dia kurang, corok lambiniku soek, maka jenengan jahit. Jenengan ingin kekurangannya jenengan tutupi. Bukan hanya sekedar jenengan beritahu, Bu, jenengan ini bolong loh, bukan, tapi jenengan berusaha menutupi, memperbaikinya. Itu nasihat dalam bahasa Arab. Nasihat ialah kata yang menjelaskan sejumlah hal, yaitu menginginkan kebaikan pada orang yang diberi nasihat. Jadi gini, buatan keliru banget. Dalam bahasa Indonesia pun kan ingin orang yang dinasihati jadi baik, toh. Tapi kalau dalam bahasa Arab, jenengan itu bertindak dengan sesuatu yang betul-betul
mengakibatkan orang yang dinasihati itu baik betul, mendapatkan kebaikan betul gitu. Nah sekali lagi ini tadi diriwayatkan oleh siapa? Diriwayatkan oleh siapa tadi? Tamim ibni Ausin Ad-Dari yang dengan kunyah An Abi Ruqayyah. Ini sekaligus menjadi dalil bolehnya berkunyah dengan anak perempuan. Misalnya saya dipanggil Abu Aisyah karena anak saya yang perempuan namanya Aisyah, atau abunya Azizah karena anak saya yang perempuan namanya Azizah. Tapi boleh juga dengan Abu Ammar karena anak saya yang laki-laki pertama namanya Ammar, atau Abu Abdullah. Ini saya bapaknya Abdullah. Ini. Ada juga istilah Abu Hurairah, bapaknya kucing, bapaknya anak kucing, Hurairah. Karena kebiasaan beliau kemana-mana bawa kucing, maka dipanggil Abu Hurairah. Atau Ali bin Abi Thalib itu pernah dipanggil Rasulullah dengan istilah Aba Turab. Ini bapak yang ono nempel pasir. Karena suatu ketika Ali bin Abi Thalib itu tidur, kemudian ada nempel pasir di tubuhnya, maka Rasulullah panggil Aba Turab. Ini jadi kebiasaan seperti itu boleh diambil sebagai nama dalam bahasa Arab. Dalam kehidupan kita sehari-hari begitu. Saya sering dipanggil Abu Ammar. Di Masjid Gunung Semu saya dipanggilnya Abu Ammar. Di Masjid Jalaluddin Rahman saya dipanggilnya Abu Abdullah. Di Masjid Miftahul Jannah saya dipanggilnya Abu Aisyah. Nggak apa-apa, ya. Nggak apa. Nah, Bapak Ibu semuanya, jangan perhatikan deh tentang metodologi Rasulullah menyampaikan dakwahnya. Jangan perhatikan. Rasulullah sebutkan ad-dinu an-nasihat. Agama itu nasihat. Dah Rasulullah diam habis itu. Kemudian sahabat bertanya, liman, untuk siapa ya Rasulullah? Maka jenengan kalau mau memberitahu anak, memberitahu menantu, memberitahu orang itu jangan boleh dengan sesuatu yang membuat orang itu bertanya, untuk menarik perhatian. Ini menarik perhatian toh ad-dinu nasihat. Nah, sahabat kan mikir, nasihat gue sopo. Maka kemudian sahabat bertanya. Ini metode. Saya pernah belajar seperti ini, Bapak Ibu. Saya pernah belajar tentang metodologi penyampaian materi, dan itu saya lakukan prosesnya panjang, masya Allah. Contohnya yang saya contohkan ke jenengan, saya mengatakan 3 tahun yang lalu saya pergi ke Jakarta dengan kalimat begini, 3 tahun yang lalu saya pergi ke Jakarta. Beda nggak? Beda nggak pesannya? 3 tahun yang lalu saya pergi ke Jakarta dengan 3 tahun yang lalu saya pergi ke Jakarta. Beda kan? Beda. Itu metodologi di dalam, dan Rasulullah pintar sekali dalam itu. Dalam kasus ini Rasulullah itu membuat orang bertanya-tanya, ad-dinu nasihat, agama itu nasihat. Orang bertanya, liman, untuk siapa ya Rasulullah? Nah, Rasulullah terangkan, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi ya aimatul muslimin, kemudian untuk kaum muslimin secara umum. Gitu ya. Maka metode pengajaran itu harus sabar. Jadi itu nggak harus langsung menyampaikan langsung intinya jebret. Seperti saya contoh tadi, saya hendak menyampaikan hadis arba'in ke-7, tapi saya lambari dulu dengan supaya sadar jadi tua. Jadi kan sadar, udah tertarik perhatiannya bahwa oh iya saya udah tua, sudah beruban. Kata Allah, waja'akumun nadhir, didatangkan tanda-tanda untuk kalian. Tafsirnya mengatakan itu uban. Maksudnya uban iso ngomong pondok, itu meh mati loh ini, begitu kira-kira ini. Nah itu kan melambari namanya ya. Kadang-kadang Rasulullah itu gitu, kalau ke sahabat, tiba-tiba Rasul pegang sahabat. Nah itu naik perhatian, dicekal set, gitu. Jangan ke anak misalnya tiba-tiba dengan elus kepalanya, gitu ya. Dilus kepalanya, kemudian diberi nasihat, gitu ya. Kadang-kadang Rasulullah bertanya dengan at-tadri misalnya, ataukah kamu tentang ini, tentang itu gitu. Atau misalnya ala ukhbirukum gitu. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang sesuatu gitu. Kenapa tuh? Mati. Dilanjutin pakai punyamu aja. Oh belum dihapus Pak.
Oh ya tadi aja belum hapus betul. Dihapus dulu yang itu. Yang tadi dipindah ke ayah. Belum ayah lupa menghapus di kameranya. Udah. Maaf nih gangguan. Kadang-kadang itu nih alat itu yang membantu nih. Sebenarnya saya udah harus update alat yang baru nih. Jadi kapasitas penyimpanan itu punya pengaruh nih. Jadi ini tuh kalau udah tadi saya kan hari ini kan ada beberapa ceramah nih, lupa saya hapus nih. Akhirnya nggak bisa ngerekam karena nggak bisa nampung. Subhanallah. Jadi makanya dakwah itu juga butuh hubungan dana. Ini alatnya api, itu hasilnya juga lebih bagus. Saya termasuk yang bersabar atas itu insya Allah. Jadi saya ngambil gambar seadanya lah, sebisanya. Jadi kan kalau mau lihat di Ayah Ngaji YouTube-nya Ayah Ngaji TV nih, saya kadang-kadang lupa nge-share nih. Jadi nanti Ayah Ngaji TV, nanti semua yang di sini tuh ada di situ. Saya playlist untuk yang Bani Parjan ada sendiri, ada sekitar 20 masjid di situ nih. Nanti jangan bisa buka-buka yang lain karena nggak semua materi bisa disampaikan di sini. Nanti kayak di Gunung Sempu itu membahas tentang apa nih, di Masjid Ar-Royan tentang masa dari akhirat kan nggak saya sampaikan di sini karena waktunya nggak memungkinkan. Kadang-kadang ya Rasulullah itu suka ngasih teka-teki. Suatu ketika Rasulullah para sahabat ada pohon yang keberkahannya nih seperti berkahnya seorang muslim. Apa itu? Gitu kan? Kan orang langsung oh ya gitu. Jadi kadang-kadang Rasulullah seperti itu. Nah ini metodologi, maka dengan menyampaikan ke keluarga itu begitu metodenya. Enggak langsung tadi saya ngasih ini enggak gitu gitu. Jangan kasih prolog dulu, kasih prolog. Ini sebenarnya ada pembahasan yang terkait dengan pelajaran bahasa Arab yang kalau di hadis ini tentang mubtada dan khobar. Tapi saya kira di sini kalau disampaikan bingung. Penjenengan belum pernah belajar bahasa Arab dasar loh. Tentang mubtada niku napa, khobar niku napa, nakirah niku napa. Sebenarnya keterangannya harus dengan itu terkait dengan artinya. Tapi ya saya coba permudah saja nih. Intinya kan jadi ad-dinu nasihat, maksudnya agama itu nasihat seolah-olah agama itu nasihat tok. Ini kayak pembatasan ad-dinu nasihat, agama itu nasihat. Koyo-koyo agama itu yang isinya nasihat tok. Kados to al-haju arafah. Haji niku arafah, padahal kan haji bukan namung arafah tok. Ini mungkin haji itu ya ada ya rangkaiannya, keseluruhan rangkaian, tapi Rasulullah sebut al-haju arafat, maksudnya intisarinya haji ya di Arafah itu. Nek wong ngajian ora ngono Arafah ya jenenge duduk haji, ora kaji, paham nih? Atau ad-du'a muhul ibadah. Doa itu intisarinya ibadah. Padahal ibadah kan bernama doa, banyak banget doa ibadah, tapi intisarinya doa adalah ibadah. Makanya sama ad-dinu an-nasihat. Agama itu nasihat. Maksudnya koyo-koyo itu nasihat paling penting di dalam agama dan itu betul. Saya kan sedang proses ini, gitu. Di dalam menerima ilmu seperti ini berarti di dalam menerima nasihat. Nasihat bagian kelima. Yang saya sampaikan ini bagian kelima yaitu nasihat untuk seluruh kaum muslimin. Maksudnya yang paling penting di dalam agama itu persoalan nasihat. Bahkan sebagian dalam bagian riwayat Rasulullah mengulang 3 kali Bapak Ibu. Ad-dinu nasihat, ad-dinu nasihat, ad-dinu nasihat gitu. Ini dalam riwayat yang lain. Saya ulangi, arti nasihat yang pertama dari kata nasoha atau al-khulus atau al-ikhlas. Contoh kalimat nasohtul asl, ai kholastuhu minas sama. Aku menasihati madu, asal. Artinya, maksudnya aku membersihkan madu. Paham ya? Saya menasehati madu. Ini maksudnya
saya hendak membersihkan madu. Itu. Jadi kata nasoha dalam bahasa Arab itu dari kata al-khulus, maksudnya ikhlas, bersih, murni. Nasoha itu murni artinya. Makna kedua, an-nasihat yaitu seorang menasihati bajunya, maksudnya menjahit atau menambal lubangnya, itu maksudnya. Jadi arti nasihat nasoha itu dalam bahasa Arab bisa jadi orang menasehati bajunya, maksudnya kalau ada yang bolong-bolong dia dijahit, paham ya? Dari sini jenengan punya gambaran ya. Maksud nasihat adalah jenengan ingin objek yang dinasihat itu mendapatkan kebaikan, kalau ada kekurangan disempurnakan, itu ya. Sudah dipahami ya? Nah, jadi iradatul khair liman sohlahu, menginginkan yang terbaik bagi yang ditujukan nasihat kepadanya, itu arti nasihat. Okay. Lawannya atau antonimnya adalah al-ghis. Al-ghis itu ora peduli ben wae ora urusan. Susah-susahan kono, rasane. Nah, itu namanya al-ghis. Nah, kita tidak ingin seperti itu, okay. Jangan sampai jadi orang yang punya sifat al-ghis. Kemudian tadi disebutkan di dalam hadisnya lillah, nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitab, nasihat untuk Rasul, nasihat untuk pemimpin, nasihat untuk seluruh kaum muslimin. Nah, maka Bapak Ibu semuanya, jangan perhatikan nih. Setelahnya dengan tahu artinya nasihat ini, berarti nasihat itu podo karo jenengan itu melakukan yang terbaik untuk objek yang dinasihati. Jenengan itu betul-betul ingin dan jenengan melakukan yang terbaik untuk yang dinasihati itu. Nah, makanya itu berlaku untuk Allah, untuk Rasul. Nanti kita tahu maksud yang terbaik untuk Allah adalah, nah ini terangin, lillah, maksud jenengan nasihat untuk Allah, jenengan kan ingin yang terbaik untuk Allah. Allah itu Rob, punya hak atas hamba. Paham Bapak Ibu? Hak Allah atas hamba, apa ibu masih ingat? Allah punya hak atas kita hamba. Apa hak Allah? Apa hak Allah ibu-ibu? Diibadahi, disembahi. Allah itu diibadahi, disembah, dimintai, kita berdoa kepadanya, bertawakal kepadanya. Berarti kalau kita tawakal kepada Allah, beribadah kepada Allah, memuji Allah, itu namanya jenengan sedang menasehati Allah. Maksudnya jenengan ingin meletakkan haknya Allah itu terpenuhi oleh jenengan. Paham Bapak Ibu sampai di sini? Paham ya? Nasihat dalam bahasa Arab itu artinya jenengan ingin objek yang ditujukan nasihat itu mendapatkan yang terbaik. Terbaik-baik buat Allah dari kita hamba adalah hamba beribadah kepadanya, hamba menyembah kepadanya, itu yang terbaik buat Allah. Bukan Gusti Allah jenengan kerja kados niki lho Gusti Allah, bukan. Itu nasihat bahasa Indonesia. Nggih. Paham Ibu-ibu? Sekali dipahami mboten? Napa ora ditesimut anu mumet. Intinya misalnya contoh jenengan mengucapkan Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi, Allahumma ya Allah anta rabbi, engkau tuh Rabb. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Paham Bapak Ibu? Berarti jenengan tidak melakukan nasihat ketika jenengan menyembah selain Allah, berbuat syirik. Berarti jenengan tidak sedang melakukan nasihat untuk Allah. Paham Ibu-ibu? Paham ya? Mudah-mudahan paham ya. Mudah-mudahan paham. Kita berdoa semoga ya Allah mudah-mudahan malam hari ini kita paham semua. Jadi intinya ngaten. Nasihat untuk Allah berarti jenengan tidak berbuat syirik, jenengan bertauhid. Itu intinya. Kemudian nasihat kepada Rasul intisarinya adalah, nanti saya terangkan satu-satu. Intisarinya adalah jenengan melaksanakan sunnahnya. Apa yang disebut Rasulullah dalam hadis ini jenengan laksanakan. Itu namanya jenengan memberikan nasihat untuk Rasulullah SAW. Yaitu jenengan ingin Rasulullah mendapat yang terbaik. Rasulullah mendapat yang terbaik ketika kita taat kepadanya. Jadi kalau
sekali lagi jenengan jangan bawa kalimat nasihat dalam bahasa Arab ke bahasa Indonesia nih. Kalau bahasa Indonesia nasihat artinya memberikan saran supaya baik kan begitu. Nah, jenengan memberikan saran kepada Allah kan nggak mungkin. Paham? Makanya serapan kata nasihat dalam bahasa Indonesia itu ini dalam hal ini tuh agak-agak kurang pas nih. Karena aslinya bahasa Arabnya begitu. Ini contoh misalnya di kasusnya Jarir bin Abdullah. Kami berbaiat untuk sholat, zakat, dan menasihati. Maksudnya berbuat yang terbaik untuk tiap muslim. Bukan berarti ya ketemu mau kudu dinasihati, bukan. Tapi jenengan berbuat baik, ingin yang terbaik untuk kaum muslim secara umum. Ini baiatnya Ibnu Jarir ketika hendak menjadi muslim, kemudian dia menjadi orang muslim, dia berbaiat di sisi Rasulullah SAW. Saya berbaiat maksudnya saya akan begini, salah satunya adalah saya akan memberikan nasihat, maksudnya saya akan berbuat baik kepada seluruh kaum muslimin. Contoh gini, dengan berbuat nasihat kepada kaum muslim secara umum, jenengan penjual, jangan bohong. Itu jenengan berarti sedang memberikan nasihat kepada objek itu, orang lain itu. Nah, jenengan dodolan ngapusi, berarti jenengan tidak memberikan nasihat. Karena berarti jenengan tidak ingin yang terbaik buat orang itu, ya kan? Tadi nasihat ternyata apa? Ingin yang terbaik. Sing tuku yo kebangetan oleh nawar. Nggih, tahu nih Pak, regane pinten Pak? 1.000. 10.000 wae. Lah ya, kebangetan jenenge mboten nasihat nggih. Mosok to 1.000 ditawar 10.000. Nggih. Ono dodolan kangkung, pinten Bu sak iket 5.000, 1.000. Kalau nyos jangan Bu. Abdi bayar kowe wae ngono. Saking mangkel ya. Nah, jadi maksud saya seperti itu, ingin yang terbaik. Berarti kalau jangan bagi penjual ingin pembelinya mendapat yang terbaik. Paham sampai di sini? Demikian juga pembeli memberikan nasihat kepada penjual, maksudnya yo nawar-nawani yo sing patut. Nggih. Jangan tawar berlebihan nggih. Jangan ibu-ibu misalnya nih berbuat nasihat kepada kaum muslimin yang lain. Jangan lihat orang lagi ngegibah orang lain, jangan belain yang digibah. Bu orang koyo ngono Bu. Kayak ngomongnya hapian kok, aku juga ngerti. Misalnya, itu jangan berarti memberikan nasihat kepada orang yang lagi digibah itu, dan juga memberikan nasihat kepada orang yang menggibah. Karena kalau dia berhenti menggibah berarti baik tuh, ya enggak? Ibu-ibu kalau melihat orang menggibah, jangan Bu orang ngono tuh, wonten boten. Alahku sampean sok suci. Kadang-kadang kita niatnya baik tuh kok sok suci sampai ini kan masalah. Tapi kita harus berani. Itu namanya nasihat, ya. Memberikan nasihat. Ya. Dan ini banyak sekali nih, Bapak semuanya dalam Al-Quran yang menyebut tentang itu. Ya. Beberapa ayat yang terkait di dalam Al-Quran terkait dengan nasihat itu, contohnya adalah Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Ini jangan lupa di rumah lagi. Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Kemudian Quran surah An-Nahl 125. Ini saya nggak saya bacaan satu-satu karena nanti waktunya nggak cukup. Kemudian Quran surah Al-Maidah ayat 1. Quran surah Al-Baqarah 286. Dan masih banyak lagi. Quran surah Luqman ayat 13. Quran surah yang terkenal Al-Asr wal Asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi. Itu kan masalah apa? Nasihat. Masalah nasihat. Saling menasihati dengan kondisi yang sabar. Sekali lagi saya ulang, penjelasan hadis ini adalah nasihat adalah kalimat atau ungkapan yang bermakna mewujudkan kebaikan kepada orang yang ditujukan atau objek yang ditujukan itu. Jenengan ingin baik kepada objek yang ditujukan itu. Berarti 5 ini jenengan ingin baik. Allah baik, Rasulullah baik, pemimpin baik, kita baik, ya. Kemudian pemimpin baik, kaum muslimin yang lain baik. Nah, dari hadis ini kita tahu Bapak Ibu bahwa nasihat itu sangat penting. Dengan berbuat baik dalam agama itu sangat penting. Karena Rasulullah menyebut ad-dinu nasihat, seolah-olah koyo-koyo ya agama itu sini yaitu jangan ingin orang lain baik, gitu. Ingin Allah baik, ingin Rasulullah baik, ingin kitab Al-Quran baik.
Nah, saya perjelas ini insyaallah nih. Nasihat bagi Allah maksudnya, ini saya perjelas ini. Tadi kan secara singkat. Pertama, jenengan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Itu maksudnya nasihat kepada Allah itu. Jenengan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Sesuai perintah Allah yaitu apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din hunafa. Jenengan diperintahkan beribadah ya ikhlas hanya benar. Itu artinya dengan sedang memberikan nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahamnya di sini Ibu? Ini paham gini sahabat. Saya dulu ketika belajar ini juga diulang-ulang ya. Kemudian yang kedua, maksud nasihat untuk lillah, untuk Allah adalah bersaksi bahwa Allah itu esa dalam rububiyah, uluhiyah, juga dalam nama dan sifatnya. Nah, ini pelajaran tersendiri. Jadi Allah itu ada istilah rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Rububiyah itu Allah itu Rabb kita, pencipta kita, yang kasih rezeki kepada kita, yang mengatur kita, yang mengurus kita, mengurus guru, mengurus alam semesta. Rububiyahnya Allah. Uluhiyah, uluhiyah maksudnya Allah itu diibadahi. Enggak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Jadi enggak ada lain yang saya meminta kepadanya, bersandar kepadanya, bertawakal kepadanya, memohon kepadanya, itu enggak ada. Maksudnya dari nasihat kepada Allah maksudnya jangan lakukan itu, yaitu jangan hanya meminta kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, tidak mendatangkan selain Allah sebagai pembanding. Oh, aku dagang dan laris di samping sholat tahajud, aku gunung kemukus. Nah, ini berarti jangan nggak sedang nasihat. Paham ya? Waktu dagang benar itu dunia kali keris, orangnya kali keris jual jual laris. Nah, ini berarti dengan tidak sedang memberikan nasihat. Itu maksudnya. Yang kedua, nasihat bagi kitab Al-Qur'an maksudnya dengan ingin Al-Qur'an baik. Berarti apa yang dilakukan? Membela Al-Qur'an dari yang menyelewengkan dan mengubah maknanya. Dan ini sering terjadi. Ini ada orang menghilangkan satu huruf dalam Al-Qur'an ketahuan. Ini penghafal ini Masya Allah. Ada dulu pernah ada cetakan Quran surah Al-Kahfi satu huruf hilang. Ketahuan. Ditarik semua tuh anunya Qur'annya, ketahuan yang beritahu anak kecil justru kok salah ini, akhirnya semua cetakan ditarik. Kemudian membela makna Al-Qur'annya diselewengkan. Kadang-kadang ada orang yang mengambil ayat sesuai dengan nafsunya, yang sesuai dengan kepentingannya. Baku minyak wangi buat ayat sing pokoknya menghalalkan minyak wangi misalnya, ayo dasarnya halal. Pedagang babi misalnya, terus golek ayat sing kira-kira babi jadi halal. Nah, ini kan berarti tidak membela Al-Quran, tidak sedang nasihat untuk Al-Quran. Kemudian membenarkan setiap yang dikabarkan tanpa ada keraguan. Setiap apa yang dikabarkan Al-Quran jangan benarkan tanpa keraguan. Berarti jangan sedang nasihat untuk Al-Quran. Yaitu jenengan membenarkan Al-Quran karena berarti ingin Al-Quran itu baik. Paham Bapak Ibu? Ya? Kemudian menjalankan setiap perintah di dalam Al-Quran. Kalau ada sifatnya perintah fi'il amr dalam Al-Quran, berarti perintah Allah lakukan. Berarti jangan sedang memberi nasihat kepada Al-Quran. Kemudian mengimani bahwa hukum yang ada adalah sebaik-baik hukum, tidak ada hukum yang sebaik Al-Quran. Jadi seluruh hukum yang dihadirkan dalam Al-Quran, walaupun mungkin hari ini belum menjadi tegakkan, tetap bina mengakui itu yang terbaik. Contoh hukum had, hukum rajam. Ini bagi orang yang berzina sudah punya suami istri kan rajam sampai mati nih. Walaupun di Indonesia buat diterapkan, tapi jelas mengakui bahwa itu adalah hukum terbaik. Itu hukum terbaik. Kalau itu terapan pasti lebih efektif dibanding hukum manapun. Nih, kalau di Arab Saudi kan hukum pancung itu masih berlaku sampai hari ini. Hari Jumat biasanya di tengah keramaian dipancung. Inilah jenengan nonton medeni banget toh. Tapi itulah hukum Allah. Pasti itu lebih baik dari hukum manapun. Dan hari ini ilmu teknologi membuktikan bahwa cara mengambil nyawa paling ringan rasa sakitnya pancung. Semua ilmu kedokteran membuktikan itu. Kalau pakai suntikan lamanya sekian. Imam Samudra itu ditembak itu 15 menit sampai betul-betul meninggal. Berarti sakit ya 15 menit. Jadi pancung itu hanya sebentar sekali langsung set. Jadi hukum Allah pasti yang terbaik, tidak mungkin tidak. Jadi berarti jenengan sedang memberi nasihat kepada kitabillah, kepada Al-Qur'an. Dan mengimani bahwa Al-Qur'an itu kalamullah, firman Allah secara huruf dan makna, bukan makhluknya Allah. Ingat penting ini. Bahwa Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluknya Allah. Paham Bapak Ibu? Selain Allah semuanya makhluk kecuali Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah. Ini makhluknya Allah, kita makhluknya Allah, macam makhluk, semuanya makhluknya Allah. Selain Allah maka makhluknya Allah. Bapak Ibu semuanya, pernah suatu ketika Imam Ahmad dipukuli sampai mau dibunuh istilahnya lah oleh penguasa gara-gara mempertahankan kalimat ini.
Dulu pernah terjadi fitnah di agama Islam tentang khalqul Quran. Tentang para ulamanya menyebut Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad nggak mau mengucapkan. Sampai di penjara, sampai mau mati lah. Suruh mengucapkan Al-Quran itu makhluk, nggak mau. Kemudian bertanya-tanya, memang abote apa tuh ngomong apa nih? Karek ngomong baik, yo Al-Quran makhluk, orang dipateni. Ulama yang lain waktu itu karena demi menyelamatkan jiwa sampai mengatakan iyalah seperti itu nggak apa-apa. Karena penguasanya, rajanya waktu itu mengatakan Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad nggak mau. Bayangkan Bapak Ibu semuanya, kalau tidak ada Imam Ahmad, hari ini kita menganggap Al-Quran itu makhluk, itu bahayanya luar biasa. Nek makhluk iso salah, gini apa gini? Jangan kan makhluknya Allah, bisa salah nggak? Bisa salah ya? Makanya kalau Al-Quran itu makhluk, berarti Al-Quran iso salah. Bahaya bukan? Ayo berarti kitab yang jelek kalau kayak gitu. Makanya Al-Quran itu bukan makhluk, Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu firmannya Allah, bukan makhluknya Allah. Manusia makhluknya Allah, langit makhluknya Allah, gunung makhluknya Allah. Bisa keliru yang namanya makhluk, tapi apa yang nempel kepada Allah nggak bisa keliru. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Maka kita sedang memberi nasihat kepada Al-Quran, maksudnya mengakui Al-Quran itu bukan makhluknya Allah, tapi kalamullah. Gitu. Mudeng buatan nih Bapak Ibu. Ini rada jero nih, rada jero nih pelajaran ini. Ya, ya insya Allah sekali lagi kita berdoa ya Allah, mudah-mudahan semua yang hadir dipahamkan dan bisa mengambil faidahnya. Kedelapan, nasihat bagi Rasulnya mencakup satu. Maksud nasihat untuk Nabi Muhammad SAW yang pertama ittiba kepada beliau, mengikuti setiap tuntunannya. Maksud nasihat Rasul berarti dengan ingin Rasulullah yang terbaik, maksudnya dengan ittiba, dengan mengikuti. Kalau ada perintah dilakukan, kalau ada larangan dihindari. Berarti dengan ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Tadi sore saya kumpul dengan orang-orang yang secara finansial masya Allah gitu. Salah satu yang dibacakan masalah poligami ibu-ibu, nanya ke saya gitu, Ustadz, poligami itu boleh nggak sih Ustadz? Pertanyaannya kok begitu gitu. Jangan anak muslim lama ya boleh, tapi dengan syarat. Setahu saya sebenarnya Rasulullah itu menikah poligami itu setelah Khadijah meninggal, gitu. Meskipun itu tidak jadi hukum, artinya kalaupun masih istri pertama masih hidup ya boleh-boleh saja. Tapi Rasulullah mencontohkan setelah Khadijah meninggal baru poligami. Protes mami, lah ayo ngono ya iyalah. Orangnya mau nekat tanya ke saya subhanallah. Guyon Ustadz, enggak sih, saya juga enggak. Ya hukum itu hukum tetap, tapi persoalan praktik di dalam masyarakat itu butuh hal yang lain. Contoh ibu-ibu ini contoh kasus nyata nih. Saya guru saya, masya Allah, Hafidhullah, semoga Allah jaga beliau. Beliau itu mempraktekkan nikah poligami tanpa izin istri pertama. Secara agama kan boleh kan itu? Gini apa nih? Suami nikah lagi tanpa izin ibu-ibu boleh nggak? Secara agama boleh. Memang begitu aturannya. Tetapi ada akhlak di sana. Kebayang nggak sakitnya kayak apa ibu-ibu dengan bapaknya tidak mampu ujuk-ujuk dia bocor mampu. Betul izin dengan loro hati betul. Oh pulang loh dia. Walaupun secara agama benar. Ini bagi. Tetapi ada akhlak. Rasulullah bersabda, orang yang tempat duduknya paling dekat dengan di yaumil akhir adalah ahsanuhum khuluqa. Yang paling baik anaknya, lu akhlak pada istri, ya meskipun aturannya boleh, izinlah. Ini orang itu yuk dirayu lah. Jangan beludus, we. Nah ini terjadi sama guru saya. Ini ke Arab Saudi, nikahlah dia di sana, pulang bojone nganggo mobil tabrak teng tembok. Iki bojone wis umahat, ya wis cadaran nama, itu saja nggak kuat, pakai mobil tabrakin ke tembok, hancur mobilnya. Bayangin, ini wis bojone ustad, dokter, murid dia oke banget. Anaknya wis 5. Ini pun berarti pun kuat lah insya Allah. Itu saja.
Begitu tahu suaminya nikah lagi, buar. Subhanallah. Makanya praktek hukum itu harus tetap ditimbang dengan urf, kebiasaan. Ada orang tanya ke saya, Ustaz, kalau saya sholat subuh di masjid ini, Masjid Al-Yakin, ini yang ditanya bukan saya, yang ditanya Ustadz lain, tapi kemudian dikonsultasikan ke saya. Ustadz, saya tanya Ustadz, kalau sholat subuh imamnya di sini baca panjang banget, apakah saya boleh putus nggak jadi sholat makmum karena saya punya kepentingan? Oh, jawabannya pripun itu? Secara hukum asal, asal bacaan subuhnya sesuai dengan panjang seperti yang Rasulullah sampaikan, baca Al-Waqiah itu masih dikatakan cukup itu dalam subuh. Tapi kalau dipraktekkan di tempat masjid yang itu masjid ampiran, nggak cocok. Di Masjid Al-Yakin itu kan masjid ampiran. Orang bisa jadi cepet-cepet tuh. Mau moco Ar-Rahman sampai rampung, terus rokat kedua Al-Waqiah sampai rampung. Yang nanti ngebiar. Dan itu terjadi berulang kali. Maka jawabannya sebenarnya secara hukum mungkin tekstualnya tidak boleh, tapi ada hal-hal yang membolehkan karena satu keadaan. Nah itu Bapak Ibu semuanya. Sebagai contoh, poligami itu boleh tanpa izin. Oh, tapi ini orang izin juga kebangetan di Indonesia ya bukan patut mau sosial ngomong bujum orang izin. Tapi tetap dikeplaki. Gini apa nggih, Ibu-ibu? Jenengan punya mantu. Nggih. Putrane jenengan putri. Jebule mantu jenengan dolan ke Jakarta bujum nih. Jenengan nesu mboten? Nesu lah. Nesu. Nggih. Itu ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mengimani bahwa beliau adalah utusan Allah, tidak mendustakannya, beliau adalah utusan yang jujur dan dibenarkan. Jadi jangan harus yakin betul. Maksudnya nasihat kepada Rasulullah, berarti jangan membenarkan bahwa yakin betul bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Ini penting loh kalimat ini Bapak Ibu. Ini bahwa Rasulullah adalah utusan, berarti yang membawa pesan dari Allah untuk kita ya Rasulullah itu. Maka seluruhnya adalah kebenaran. Makanya in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah menyampaikan sesuatu kecuali dipandu wahyu Bapak Ibu. Makanya Rasulullah itu enggak ngomong dengan hawa nafsunya, sehingga hukum-hukumnya semuanya benar. Kemudian menjalankan perintah beliau tentu saja. Kemudian menjauhi setiap apa yang dilarang. Kemudian membela syariatnya. Membela syariatnya. Jikalau ada ulama mengatakan, oh jilbab itu enggak wajib, cukup dengan pakaian yang santun aja dengan bela. Masa kata siapa? Al-Quran mengatakan begini, Al-Quran mengatakan, hadis mengatakan begini, definisi jilbab begini. Kalau perbedaan antara nikab tidak nikab itu wilayah yang sama-sama disepakati, ya kan? Tapi kalau tidak pakai jilbab, ya ini ulama yang bermasalah walaupun dia profesor. Ini bang, ada seorang ibu-ibu tanya, Pak Fulan, bagaimana dengan jilbab? Oh, jilbab tidak wajib. Pernah dengar? Pernah dengar nggak ibu-ibu? Terkenal kan ibu? Pernah dengar nih? Ada profesor ahli tafsir mengatakan jilbab tidak wajib. Kebetulan anaknya penyiar TV nggak pakai jilbab. Nah itu kan. Kadang-kadang karena kepentingan itu akhirnya, nah ini jangan bela. Jadi orang tidak mengatakan, oh benar. Nah, jangan. Ini dengan bela. Maka itulah namanya nasihat kepada Rasulullah SAW. Kemudian mengimani bahwa segala sesuatu yang datang dari beliau sama seperti yang datang dari Allah dalam hal mengamalkannya. Iya, karena Rasulullah adalah utusan Allah. Maka apa yang disebut Rasulullah adalah apa yang disampaikan Allah untuk kita manusia yang di bumi. Kemudian membela Nabi Muhammad SAW ketika hidup dan ketika beliau setelah wafat. Termasuk pula membela ajaran. Maksudnya membela Rasulullah ketika wafat adalah dengan membela ajaran-ajarannya. Misalnya ada ajaran baru bertentangan dengan Rasulullah, ya gimana? Ajaran Rasulullah begini loh, enggak begitu. Nah ini kan nggak mudah ini di zaman sekarang. Allah kalau ngomong, si umum ini kok yang ini. Nah ini, maka jangan belain Bapak Ibu semuanya. Ini maksudnya nasihat kepada Rasulullah. Kemudian nasihat untuk kaum muslimin itu ada dua macam. Yang pertama adalah ulama dan yang kedua adalah ulil amri, juga termasuk dalamnya nasihat kepada pemimpin. Ini sebenarnya aturan-aturan khusus sih. Ada hadis yang menampung cukup banyak terkait ini. Mungkin tidak bisa disampaikan malam hari ini karena terlalu pendek waktunya. Ini sudah 2016.
Nanti insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya bagaimana maksudnya nasihat kepada pemimpin itu bagaimana sih, kemudian nasihat kepada kaum muslimin secara umum bagaimana, itu kita harus tahu sehingga kita paham definisi nasihat di dalam hadis ad-dinu an-nasihat, agama itu nasihat gitu ya. Semoga Allah pahamkan kita semua, semoga kita bisa mengamalkan, semoga Allah sayang kita semua. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berhati. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.